Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 2 dari pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Berdua kali ini tentang meneladani Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Masuk ke riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Ini kita akan mempelajari bagaimana riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Yang A, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah seorang Quraisy dari kabilah yang sama dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu an berasal dari keluarga Taimi, sedang Rasulullah dari keluarga Hashimi. Tapi kedua-duanya berasal dari satu suku Quraisy. Kemudian Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Masehi. 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu 571 Masehi, kalau Abu Bakar itu 573 Masehi. Kemudian Abu Bakar lahir dari seorang ibu yang bernama Ummul Khair, Salma bin Sakhar bin Amr, dan seorang ayah yang bernama Utsman bin Amir, lebih dikenal dengan Abu Quhafah. Kemudian ibunya memberi nama bayi itu dengan nama Abdul Ka'bah. Jadi Abu Bakar itu ketika masih bayi diberi nama oleh ibunya ini dengan nama Abdul Ka'bah. Namun ketika Abu Bakar masuk Islam oleh Rasulullah SAW, ia diganti dengan nama Abdul bin Abi Quhafah At-Taimi. Nah, ini Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. At-Taimi ini dari suku ya, suku dari keluarga At-Taimi tadi yang di atas tadi. Kemudian dia dikenal dengan nama Abu Bakar, yang berarti Abu itu adalah bapak, kemudian Bakar berarti dengan segera. Artinya orang yang segera masuk Islam atau orang yang paling awal masuk Islam. Jadi Abu Bakar itu adalah orang yang paling awal ketika Islam itu baru awal mula. Ya, ini LKS halaman 13 yang kita bahas tadi. Kemudian masuk ke halaman 14. Di sini terdapat silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang paling atas ini ada Ka'ab, kemudian Murrah. Yang kiri ini ada Taimi, kemudian bawahnya Said, kemudian bawahnya lagi Ka'ab, kemudian bawahnya lagi Umar, bawahnya Utsman atau Abu Quhafah. Abu Quhafah ini berkeluarga atau memiliki seorang istri yang bernama Salma atau Ummul Khair. Jadi antara Utsman atau Abu Quhafah ini menikah dengan Salma Ummul Khair, ini mendapatkan putra yang bernama Abu Bakar. Kita beralih ke kanan. Ini ada Kilab, kemudian bawahnya Qusay, bawahnya Abdul Manaf, bawahnya lagi Hashim, kemudian bawahnya lagi Abdul Muthalib, bawahnya lagi Abdullah, dan Abdullah ini memiliki seorang anak yang bernama
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini memiliki kaitan keluarga sesuai dengan silsilah yang tertera pada halaman 14 di bawah ini. Lanjut, tidak sedikit orang yang sudah Islam kemudian berbalik murtad, dan tidak sedikit pula yang masih merasa sanksi terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Namun tidak begitu dengan Abu Bakar. Dia tanpa ragu dan pasti membenarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena peristiwa inilah kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar dengan panggilan As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu orang yang membenarkan apa perkataan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah bercerita dalam waktu 1 malam melakukan perjalanan yang begitu singkat. Walaupun orang lain itu tidak percaya, tapi Abu Bakar percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah kebenaran nyata. Jadi karena Abu Bakar tersebut itu membenarkan atau percaya terhadap cerita kejadian yang dialami Rasulullah, maka Rasulullah memanggil Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Bawahnya nomor 1, ini masa muda Abu Bakar. Masa kecil Abu Bakar hidup seperti umumnya anak-anak di Madinah. Selepas remaja, ia bekerja sebagai pedagang pakaian. Usahanya ini sukses. Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Dari pernikahan ini dikaruniai anak yang bernama Asma yang dijuluki dengan Za'atun Nitaqain. Setelah itu Abu Bakar menikah dengan perempuan bernama Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimir. Dari pernikahannya yang kedua ini ia dikaruniai anak Abdurrahman dan Aisyah, istri Rasulullah SAW. Jadi istri Rasulullah itu Aisyah merupakan anak dari Abu Bakar. Di Madinah ia menikah dengan Habibah binti Kharijah. Setelah itu dengan Asma binti Umais. Di Mekah, Abu Bakar tinggal satu kampung dengan Khadijah binti Khuwailid, yakni istri Rasulullah SAW. Persahabatannya dengan Rasulullah SAW sangat dekat sebagai sesama pedagang. Jadi Rasulullah itu adalah seorang pedagang karena istri dari Rasulullah yang bernama Khadijah itu adalah seorang pedagang. Jadi sangat dekat karena mereka Abu Bakar dan Rasulullah itu sesama pedagang. Lebih-lebih setelah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah yang rumahnya dekat dengan Abu Bakar. Karena kedekatannya inilah yang membuat Abu Bakar cepat-cepat menerima dakwah Islam. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ajakan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW bersabda, "Tak seorang pun yang pernah kuajak memeluk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu berhati-hati dan ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ia tidak menunggu-nunggu dan tidak ragu ketika ku sampaikan kepadanya." Jadi ketika Abu Bakar itu disampaikan ajaran tentang Islam, Abu Bakar itu tidak menolak, tidak sedikit pun ragu, mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jasa besar dari Abu Bakar dalam Islam yaitu
Beliau selalu mengajak teman akrabnya untuk masuk Islam. Di antara teman akrab yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar adalah sebagai berikut. Yang A, ada Zubair bin Awam, B, Utsman bin Affan, C, Thalhah bin Ubaidillah, D, Sa'ad bin Abi Waqqas, E, Abdurrahman bin Auf, F, Utsman bin Maz'un, G, Abdullah bin Abdul Asad, H, Ubaidah bin Jarrah, I, Khalid bin Sa'id. Ini ada A sampai I ya. Sahabat akrabnya Abu Bakar ini yang diajak untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua ini ada usaha Abu Bakar dalam mencegah gangguan kafir Quraisy. Jadi Abu Bakar itu dalam mendakwahkan Islam itu tidak mulus, akan tapi mendapatkan gangguan-gangguan dari kafir Quraisy. Sifatnya lembut, tutur katanya ramah, serta pergaulannya yang menarik, dermawan, jiwanya yang tenang dan damai perkasa inilah yang menyebabkan kaum muslimin di masa pertumbuhan Islam sangat menggantungkan perlindungan kepadanya. Dan sifat-sifat itulah yang juga menyebabkan Rasulullah SAW lebih dekat kepadanya. Dalam perjalanan dakwah Islam di Mekah, Abu Bakar tidak hanya berbicara untuk meyakinkan mereka. Abu Bakar juga menyantuni mereka dengan harta untuk membela orang-orang yang dianiaya dan disiksa kafir Quraisy. Suatu hari, Bilal yang berkulit hitam itu disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Bilal disiksa karena masuk Islam, maka Abu Bakar membeli dari tuannya dan membebaskannya. Juga terhadap Amir bin Fuhairah yang dibeli dari tuannya dan dibebaskan karena dia memeluk agama Islam. Begitu juga tatkala Rasulullah SAW menjadi sasaran penindasan kafir Quraisy, maka Abu Bakar selalu ada di belakang Rasulullah SAW menjadi benteng pertahanan yang sangat disegani dan ditakuti kafir Quraisy. Bahwanya dalam sejarah perkembangan Islam, tatkala kafir Quraisy memboikot ekonomi dengan Rasulullah SAW dan keluarganya, sahabatnya, maka Abu Bakar telah bertindak membatalkan piagam pemboikotan itu. Masih banyak lagi yang lain usaha Abu Bakar untuk mencegah gangguan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang baru masuk Islam. Jadi banyak sekali ya jasa-jasa dari Abu Bakar As-Siddiq ini, termasuk diantaranya tadi membebaskan para budak untuk membelinya, kemudian membatalkan piagam pemboikotan, yang ketiga hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Setelah ikrar Aqabah II, Rasulullah SAW memberikan izin kepada sahabat-sahabatnya hijrah ke Yathrib, Madinah. Pihak kaum kafir Quraisy memaksa mereka yang dapat dikembalikan ke Mekah harus dikembalikan atau dipaksa kembali ke agama berhala, disiksa, dianiaya, dan kafir Quraisy berusaha membunuh Rasulullah SAW. Mengetahui hal itu, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta, dan benar sore itu Abu Bakar menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berada di kamar tidur Rasulullah. Di tengah perjalanan, Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur karena pemuda-pemuda Quraisy mengejarnya dan mau membunuhnya. Dalam gua terdengar suara pemuda-pemuda kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Disinilah rasa cemas dan takut menghantui Abu Bakar. Namun Rasulullah SAW berbisik di telinga Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih hati, Tuhan bersama kita. Begitulah pengorbanan yang besar dari Abu Bakar. Banyak sekali ya pengorbanan
Abu Bakar, terhadap Rasulullah, terhadap perjuangan Islam. Ya, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan paham, bisa dipelajari berulang-ulang di buku kalian halaman 13 sampai halaman 16 ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.